Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa.
Ya, berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya, tentunya dalam situasi yang diberkati oleh Tuhan. Anda dalam keadaan sehat, meskipun kita menghadapi keadaan yang tidak kita harapkan, masih ada pujian, masih ada ucapan syukur kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kita akan menjalaninya. Amin. Dengan keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa mengalahkan segala macam tantangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali hari ini bisa kembali membagikan kebenaran firman buat Anda sekalian. Bapak, Ibu yang sudah bergabung, saya senang malam ini sudah banyak yang bergabung dari berbagai daerah juga yang selalu setia bergabung dengan Making Life Better. Kalau saudara tadi pagi mengikuti Making Life Better juga, saya membahas tentang belajar dari burung Raja Wali. Nah, saudara-saudara, ada jenis-jenis binatang yang berkali-kali disebutkan di Alkitab. Karena dari binatang itu kita bisa belajar tentang hikmat kehidupan. Itulah sebabnya saya ingin mengajak Anda untuk kembali merenungkan betapa pentingnya memiliki hati yang terbuka. Karena apa? Kemanapun kita pergi, kita bisa menemukan kebenaran. Kemanapun kita mengadakan perjalanan, kita bisa mengalami pewahyuan. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya masih ingat ketika Tuhan Yesus mengajak jalan para murid dan Tuhan Yesus melihat ada bunga bakung, langsung dia bisa menggunakan bunga bakung untuk menyeberangkan tentang pemeliharaan Allah. Dia melihat ada burung pipit, dia langsung berkhotbah mengenai burung pipit yang dijual 2 seduit, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, saya hanya mau mengingatkan bahwa kalau hati kita terbuka, kapanpun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita bisa menemukan kebenaran. Bersama dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan demi pewahyuan. Itulah yang saya harapkan pada malam hari ini, saudara juga mendapatkan pewahyuan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Hidupmu, hidupku hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau menyoroti satu hal yang saya pikir ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya, saya mau mengajak saudara membuka kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya, saudara akan menemukan kalimat seperti ini. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Anak-anak remaja jatuh tersandung. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Nah, saya harus mengatakan ini kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana bisa tetap kuat, tetap sehat, tetap tegar, tetap segar di tengah-tengah masa yang sukar. Bagaimana kita bisa masih memuji ketika hidup kita sedang diuji? Bagaimana kita bisa menaikkan penyembahan ketika kita menghadapi ujian? Saudara-saudara, ternyata Yesaya memberikan sebuah rahasia. Bagaimana kita tidak kehilangan daya atau kekuatan ketika diizinkan menghadapi tantangan kesulitan? Saudara-saudara, menanti-nantikan Tuhan. Ini luar biasa. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Waiting atau menanti bersama dengan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya jadi ingat karena di sini digambarkan burung Raja Wali. Raja Wali ada waktu di mana setelah dia berumur 40 tahun, seekor burung Raja Wali dia akan pergi ke tempat yang sangat tinggi, menyendiri. Untuk apa? Membaharui diri. Nah, saudara-saudara, 6 bulan lamanya
dia menantikan. Menantikan apa? Menantikan ada kekuatan baru setelah dia membaharui diri. Apa yang dia lakukan? Seekor Raja Wali akan mematahkan paruhnya yang sudah tidak lagi efektif, yang sudah rapuh. Setelah itu akan muncul lagi paruh yang baru. Kemudian dengan paruh yang baru, dia akan mencabuti bulunya sendiri yang sudah tidak lagi efektif, yang justru menjadi beban. Setelah itu dia akan mematahkan atau melepaskan kuku-kukunya yang sudah tidak lagi tajam dan efektif untuk menerkam mangsanya. Saudara, dan itu diperlukan waktu 6 bulan. Tapi setelah dia berhasil membaharui diri, menyendiri 6 bulan, tumbuh bulu lagi atau sayap yang lebih kuat, tumbuh paruh atau kuku yang lebih tajam, dan katanya dia bisa terbang lebih tinggi lagi dan bisa hidup 30 tahun lagi. Jadi seekor burung Raja Wali bisa hidup selama 70 tahun. Kalau dia berhasil melakukan apa? Membaharui diri, pergi ke satu tempat yang menyendiri untuk melakukan retreat, pembaharuan diri. Gambaran itulah yang sedang dipakai oleh kitab Yesaya, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Seperti apa? Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Amin. Jadi bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan kekuatan baru? Yang lain-lain bisa tersandung, bisa menjadi lelah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kekuatan atau power yang baru untuk menjalani kehidupan ini? Stay with the Lord. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Kalau di dalam ayat ini dikatakan mengandalkan Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dibilang menanti-nantikan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan saya pikir itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam terjemahan The Message pasal 11 ayat 28 kitab Matius. Katakan, are you tired? Are you burnt out? Come to me, get away with me, and I will give you real rest. Work with me, walk with me, and you will learn the rhythm of grace. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu letih, kamu lesu, datanglah kepadaku. Berjalan bersamaku, get away with me. Ayo, pergi dengan aku. Bekerja dengan aku, melayani dengan aku, berusaha dengan aku, bekerja melakukan apapun bersama dengan aku. Ketika kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, get away, kita retreat, menyendiri hanya bersama dengan Tuhan, di sanalah kita mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari seekor burung Raja Wali. Tadi saya sudah menjelaskan ada yang sangat-sangat menantang yang perlu kita pelajari selain keberaniannya untuk membaharui diri selama 6 bulan. Saudara-saudara, membaharui diri selama 6 bulan, mematahkan paruh, mencabut kuku-kukunya, mencabut bulu-bulunya, itu menyakitkan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika sayap sudah tidak lagi berguna, ketika sayap tidak lagi menjadi efektif, ketika sayap menjadi beban, Anda harus siap membaharui diri. Dalam hidup ini kita tahu segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada musimnya. Burung Raja Wali tahu ketika sudah umur 40 tahun, dia harus menemukan tempat untuk membaharui dirinya. Saudara-saudara, saya menyadari dalam hidup ini, saya sudah umur 55 tahun. Saya tidak sekuat dulu waktu umur 28 tahun atau 35 tahun. Dulu saya bisa khotbah sekali pada hari Minggu, 6 kali khotbah. Sekarang saya tidak kuat seperti dulu, saya menyadari itu. Dan saya tidak perlu harus memaksakan diri. Sudah waktunya saya
harus melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Wali, membaharui diri. Apa artinya? Bagian-bagian kehidupan yang menjadi beban harus kita lepas. Sayap yang sudah tidak efektif dan itu memberatkan perjalanan harus kita lepas. Saya tahu dalam hidup saudara, saudara akan menemukan bagian-bagian kehidupan saudara yang kalau saudara bawa akan membebani saudara. Apa itu? Sakit hati, amarah, penyesalan, rasa bersalah, merasa gagal, pengalaman masa lalu yang pahit. Kalau Anda tidak lepas, Anda tidak berani melepaskan, Anda akan menghadapi kesulitan. Anda tidak akan bisa melaju dan membaharui kehidupan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari burung Raja Wali. Kalau ingin mendapatkan kekuatan yang baru, Anda harus berani melakukan apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Amin. Itulah sebabnya saya mengajak Anda sekalian, mari kita mengevaluasi diri. Salah satu musuh masa depan kita adalah masa lalu kita. Saya ulangi lagi, musuh masa depan kita adalah masa lalu kita. Mengapa? Karena kalau Anda tidak bisa melepaskan, membebaskan, mengampuni, melupakan pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu, Anda tidak bisa terbang tinggi, Anda tidak bisa melaju, Anda tidak bisa menjalani masa depan. Anda akan terkungkung dan terikat dengan masa lalu Anda. Oh, berapa banyak orang yang hidupnya kesana kemari hanya menyanyi, oh sakitnya tuh di sini, kesana kemari, teganya, sakitnya hati ini. Untuk apa saudara menyanyikan seperti itu? Itu sudah lewat, itu sudah berlalu, itu sudah masa lalu. Belajarlah merenovasi, membaharui diri dengan melepaskan beban masa lalu Anda. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Berani melepaskan masa lalu, berani membebaskan masa lalu Anda. Kalau saudara ingin melaju, ingin mendapatkan kekuatan baru, belajarlah melepaskan diri dari ikatan, dari beban, dari persoalan-persoalan yang membebani perjalanan hidup saudara. Kalau tidak, nasib saudara seperti pesawat Mandala Air. Saudara pernah mendengar ada pesawat Mandala Air yang dulu baru terbang dari lapangan udara Medan, tiba-tiba dalam hitungan menit dia jatuh menukik. Kenapa? Terlalu berat membawa beban. Apa yang dibawa? Durian katanya. Saudara, itulah sebabnya apa yang Anda bawa dalam perjalanan akan menentukan sampai atau tidaknya Anda di tempat tujuan perjalanan Anda. Kalau Anda selalu membawa sakit hati, kepahitan, rasa marah, rasa gagal, Anda tidak akan pernah menjadi efektif. Anda tidak akan pernah mencapai potensi Anda. Anda bahkan tidak bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Bertobat. Amin. Saudara-saudara, bagian ini adalah bagian yang membuat saya melakukan refleksi diri. Kalau saya sendiri tidak melakukan pembaharuan, saya tidak berubah, saya tidak melakukan introspeksi diri, saya tidak melepas apa yang sudah tidak efektif, kemungkinan saya tidak akan bisa melanjutkan apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya, yaitu melayani, menjangkau, memberkati, menolong anak-anak yatim piatu. Kalau saya tidak belajar meringankan perjalanan hidup saya tidak akan pernah sampai di tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Maka saya pada hari ini mengajak Anda untuk merenungkan ini. Saudara-saudara, Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat pada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, anak-anak remaja jatuh tersandung. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang beriman, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang pasrah kepada Yang Maha Kuasa, yang dekat dengan firman-Nya, saudara akan mendapatkan kekuatan dalam situasi sulit, dalam situasi kita menghadapi tantangan, dalam situasi Anda sedang terjepit. Ada ketabahan hati. Karena apa? Anda punya lensa, Anda punya alat untuk menerjemahkan kenyataan. Orang-orang yang memiliki kebenaran,
orang-orang yang punya pencerahan hati, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman, dia akan menggunakan firman untuk menghadapi setiap kenyataan, bukan menggunakan perasaan, bukan menggunakan pengalaman, bukan mendengarkan apa kata orang, tapi mendengarkan kebenaran firman. Maka Mazmur pasal 1 itu benar, saudara. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan hidup Anda adalah produk ketaatan hidup kepada firman. Ketika kita hidup menjalankan kebenaran firman dan menjauhi larangan-larangan dari Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan setiap hari untuk menghadapi kesulitan. Amin. Seperti Nabi Ayub. Saudara mungkin pernah mendengar Nabi Ayub yang terkenal saleh, terkenal jujur, terkenal takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang saudara-saudara boleh dibilang diberkati. Tapi dalam waktu sekejap semua hartanya lenyap. 7.000 kambing disambar petir, 3.000 ontanya dijarah orang, 1.000 lembunya dirampok, 10 anaknya mati kerobohan rumah. Dia menderita penyakit lepra ganas namanya Sehin. Istrinya mencoba membujuk dia untuk bunuh diri, teman-temannya meninggalkan dia. Tetapi dalam situasi yang sulit, Ayub memberikan jawaban dengan kebenaran firman. Apa jawabannya? Dia bersujud dan dia mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Antara pasal 2 sampai pasal 42 adalah percakapan bagaimana Ayub berdialog dengan teman-temannya. Dan dalam waktu yang sangat lama dia menderita, tetapi karena dia hidup di dalam iman dan dia mengandalkan Tuhan, maka semua yang hilang digantikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Tuhan pulihkan dia dan pada akhirnya dia bisa melihat keturunan yang ketiga. Oh saudara-saudara, kebenaran yang luar biasa meneguhkan ayat ini tadi. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Karena apa? Ketika Anda dekat dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, artinya Anda adalah orang yang tidak pernah melupakan Tuhan. Anda hidup bersama dengan Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menjadi sandaranmu dan kita akan menjadi orang yang diberkati. Haleluya. Saya tidak tahu dengan situasi saudara saat ini. Saya tidak tahu apa yang Anda hadapi saat ini. Tapi kalau saudara mungkin sudah di ujung keputusasaan, mungkin karena COVID-19 Anda kehilangan mata pencaharian, tidak ada nafkah, tidak ada income. Mungkin pelayanan saudara sudah terancam bubar, atau pernikahan saudara mungkin sudah terancam perceraian karena COVID-19 ini. Kemudian saudara sedang dalam keadaan down, tidak ada passion, tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk hidup. Anda kehilangan daya. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang itu akan mendapatkan kekuatan baru, kata firman Tuhan. Jadi saya berani menjamin, saudara-saudara, kalau saudara sekarang datang kepada Tuhan, saudara mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya perlu Tuhan, saya perlu kuasanya, saya perlu kasihnya, saya perlu mujizatnya. Saudara-saudara, datang dulu kepada Tuhan. Jujurlah terhadapnya. Sampaikanlah isi hatimu. Curhat bersama dengan Tuhan. Dia peduli, dia mengerti, dia akan menolong saudara. Itu janjinya. Itu janjinya yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Allah tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Dan kalau engkau sedang suntuk dan tidak tahu bagaimana jalan keluar, Allah akan memberikan jalan keluar. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mungkin secara mata jasmani Anda tidak tahu
ujung kehidupan kita seperti apa, ending ceritanya hidup ini seperti apa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Bersama dengan iman kita akan melihat kemuliaan kepada kemuliaan. Itu janji Tuhan. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya perlu kekuatan baru. Pak Paulus, saya perlu refreshing, saya perlu disegarkan kembali. Saya selama ini sudah mulai putus asa, pesimis menatap hari esok, tidak ada gairah untuk hidup. Datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Baharui hidupmu, baharui hatimu, baharui imanmu, baharui komitmenmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong saudara. Mungkin manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara, tapi Tuhan tahu. Dan kalau saudara mengatakan, Pak, doakan saya, Pak, saya akan berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dada, izinkan Tuhan menjamah saudara, izinkan Dia melawat saudara, izinkan Dia memberikan kekuatan baru kepada saudara. Allah setia, dan Dia akan menolong saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami rindu Engkau menjamah kami. Engkau tahu persis pergumulan kami. Engkau tahu persis masalah yang kami hadapi. Engkau tahu persis keadaan rohani kami. Engkau tahu persis harapan kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Pulihkan, sembuhkan, jamah kami, bawa kami dan segarkan rohani kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan baru. Ampuni dosa kami. Ampuni kami kalau selama ini kami membawa beban rasa bersalah yang membebani perjalanan hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekarang Kau melakukan keajaiban di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya berdoa kiranya Tuhan akan menolong saudara-saudara. Dan saya tahu sudah ada banyak saudara-saudara yang bergabung pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya ingin menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung. Purnap, yakni Boru Hasyan, ya. Saya perlu kekuatan baru. Saya berterima kasih untuk hambanya yang jujur. Dan kekuatan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Ibu, berharaplah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Jangan putus asa. Walaupun di depan ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nanti secara khusus saya akan berdoa buat saudara-saudara yang sedang menghadapi sakit penyakit. Saya berdoa agar malam hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara-saudara. Dan saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi sendiri. Mungkin saudara belum tahu yang baru bergabung. Ada aplikasi namanya Making Life Better. Saudara bisa mendownload Making Life Better di HP Anda. Dan saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah atau kata-kata bijak atau renungan firman. Saudara bisa langsung mendengarkan di HP Anda kapan saja, karena semua topik yang saya bahas akan di-upload di dalam aplikasi Making Life Better. Jadi kalau saudara diberkati, yang sudah mendownload, sudah ada lebih dari 10.000 orang yang mendownload aplikasi ini. Artinya ada 10.000 orang yang bisa mengakses Making Life Better. Amin. Itulah sebabnya saya berdoa agar program ini menjadi berkat bagi Anda sekalian. Ibu-ibu yang sudah bergabung banyak, mulai dari Papua sampai Sumatera, mulai dari Sabah sampai Taiwan, bahkan Amerika, bahkan ada yang dari Nederland. Terima kasih Anda sudah bergabung. Kiranya firman Tuhan malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sebelum saya mendoakan saudara-saudara yang sakit, saudara bisa tulis apa yang menjadi permohonan saudara-saudara. Ada sebuah lagu, dan lagu ini adalah lagu tentang menanti janji Bapa. Lagu ini saya nyanyikan sendiri, saya ciptakan sendiri, dan saya harap Anda tidak putus asa waktu harus menanti janji Bapa. Amin.
Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Saudara-saudara, pada akhirnya kita semua harus menanti dan sabar.
Karena yang namanya persoalan itu sifatnya sementara. Your problem is temporary. Persoalanmu sifatnya temporer. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Ada waktunya disakiti, ada waktunya disembuhkan dari sakit. Ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Dan saya sudah melihat ada banyak saudara-saudara yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Ada yang sedang diperlakukan tidak adil oleh suami, ada yang harus ganti tulang pinggul, ada yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang sedang punya beban dengan masalah pernikahan dan sebagainya. Saudara-saudara, saya mau secara khusus berdoa buat saudara-saudara yang perlu pemulihan, perlu jamahan Tuhan, perlu mujizat kesembuhan. Saya mau saudara-saudara, Anda semuanya yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan, taruh tanganmu di dada atau taruh di tempat di mana Anda merasakan sakit. Yang sakit kepala taruh di kepala, yang sakit tangannya di mana Anda sakit taruh tanganmu, dan kita mengimani bersama-sama. Karena apa? Imanmu yang menyembuhkan engkau, bukan saya, bukan manusia. Imanmu kepada Tuhan, karena mujizat selalu melibatkan iman dan dimulai dari keyakinan kita. Maka taruh tanganmu di tempat yang sakit dan izinkan Tuhan menjamah saudara pada malam hari ini. Taruh tanganmu di tempat yang sakit dan izinkan Tuhan menjamah saudara. Haleluya. Bapa di dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang membutuhkan, memerlukan, mendambakan, menantikan keajaiban, kesembuhan, pemulihan, lawatan Tuhan untuk mereka. Bapakku berdoa bersama dengan mereka, menyatukan hati, menyatukan iman, memohon belas kasihan. Oleh karena apa? Oleh karena kami percaya bahwa oleh kuasa darah-Mu kami bisa disembuhkan. Oleh kuasa darah-Mu kami bisa dipulihkan. Oleh kuasa darah-Mu kami bisa mengalami keajaiban. Bapa, lawat saudara-saudaraku, lawat sahabat-sahabatku malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saya berdoa malam ini saudara dijamah oleh Tuhan. Dan kalau saudara dijamah oleh Tuhan, disembuhkan, dilawat oleh Tuhan, jangan lupa kirimkan kesaksian Anda. Kirim atau lewat SMS, atau saudara bisa lewat page ini, saudara bisa mengirimkan bagaimana Tuhan melawat saudara. Amin. Jangan lupa besok pagi saya akan live melanjutkan pembahasan mengenai hikmat dari binatang, atau mendapatkan pelajaran dari binatang-binatang yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya, ada semut, ada singa Yehuda, saudara-saudara, ada yang lain-lain, dan kita bisa belajar dari mereka. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam, selamat malam, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless you.